Shalom, berjumpa lagi dengan Bu Rina. Dan sebelum membahas materi kita kali ini, terlebih dahulu Bu Rina mengucapkan selamat untuk kenaikan kelas kalian di kelas 9. Lebih semangat belajar lagi ya nak ya, untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup termasuk manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melestarikan jenisnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berkembang biak atau reproduksi, di mana untuk melakukan reproduksi ini, makhluk hidup dilengkapi dengan sistem reproduksi. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama adalah pembelahan sel, kemudian organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, siklus menstruasi, dan kesehatan dan penyakit pada organ reproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Pembelahan sel adalah proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel anakan atau lebih. Seperti gambar di bawahnya, ada satu sel induk yang menjadi 2 sel anakan, tetapi ada juga dari satu sel induk menjadi 4 sel anakan. Sel akan terus membelah selama makhluk hidup masih hidup, tetapi prosesnya akan melambat ketika makhluk hidup yang bersangkutan semakin tua. Nah, nak, sekarang apa tujuan dari sel membelah? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Ini kita alami karena pada saat kita baru dilahirkan oleh ibu dibandingkan dengan sekarang tentunya berbeda. Kita sekarang sudah lebih besar. Nah, kita menjadi lebih besar itu karena adanya sel-sel yang membelah yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jaringan yang rusak. Jaringan yang rusak ini bisa disebabkan karena kita terjatuh, kemudian luka, atau kita tergores pisau. Nah, untuk menutup jaringan yang terluka atau jaringan yang rusak tadi, maka sel-sel membelah. Yang ketiga adalah untuk reproduksi. 2 tipe pembelahan sel yang terjadi pada sel manusia, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis, sel-selnya ini untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sedangkan pada meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Perbedaan yang kedua, mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatis, sedangkan pada meiosis terjadi pada organ kelamin. Perbedaan yang ketiga, mitosis melalui serangkaian tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis terjadi melalui 2 rangkaian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana setiap tahapan itu sama dengan tahapan yang ada pada mitosis. Kemudian perbedaan yang keempat adalah dari satu sel induk dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk.
Sedangkan pada meiosis, dari satu sel induk dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau memiliki jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Sekarang kita akan mempelajari seperti apakah ciri-ciri sel yang sedang melakukan pembelahan pada setiap fasenya. Tetapi sebelumnya kita ingat-ingat pelajaran di kelas 7 bahwa sel itu memiliki beberapa bagian. Ada inti sel, ada sitoplasma, ada organel-organel sel ya. Nah, yang berperan dalam proses pembelahan sel ada pada kromosom yang terdapat di dalam inti dan sentrosom yang ada pada sitoplasma. Nah, tahapan-tahapannya pada mitosis ya nak ya, itu ada 4, yaitu profase, metafase, telofase, dan anafase. Pada profase, ciri-cirinya adalah sentrosom membelah, kemudian bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian dinding inti itu rusak dan kemudian akan menghilang. Benang-benang kromatin yang terdapat di dalam inti akan memendek, menebal, dan kemudian akan membentuk duplikatnya. Nah, kemudian untuk tahapan metafase, kromosom yang identik akan menempatkan diri di tengah bidang pembelahan, kemudian akan dipegang oleh benang-benang spindle atau benang-benang gelendong yang keluar dari sentrosom. Nah, pada tahapan selanjutnya adalah tahapan anafase. Benang-benang gelendong akan menarik kromosom-kromosom tersebut ke kutub masing-masing. Kemudian pada tahapan berikutnya yaitu telofase, setelah sampai pada kutub masing-masing, maka kemudian benang-benang gelendong akan menghilang, terbentuk dinding inti yang baru kembali, kemudian benang-benang kromosom akan meregang menjadi kromatin kembali. Demikian untuk tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis, seperti tahapan-tahapan yang terjadi pada mitosis, hanya berulang 2 kali, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang sistem reproduksi untuk bagian yang pertama. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Selamat belajar, tetap semangat, raih prestasi yang tertinggi. Tuhan memberkati.